Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 123, Harta Karun Surgawi, Cincin Pengikat Dewa. Huang Xiaolong sudah mendeteksi kedatangan Duan Wuhen melalui tekanan yang semakin mengerikan yang dipancarkannya dan aura serta sarafnya menegang. Jika Duan Wuhen tiba lebih dulu, Huang Xiaolong pasti akan mati. Haruskah dia melarikan diri sekarang atau bertahan sedikit lebih lama? Jika dia pergi sekarang, dia mungkin bisa melarikan diri tetapi akan berakhir dengan meninggalkan harta karun surgawi. Duan Wuhen mungkin tidak punya waktu untuk mengejarnya tetapi jika dia terus memurnikan cincin emas, Duan Wuhen mungkin tiba selama proses tersebut, atau lebih buruk lagi, tepat saat dia selesai memurnikan harta karun tersebut. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Huang Xiaolong merasa gugup, bimbang, dan tidak rela. Sementara Huang Xiaolong sibuk merenung, naga kembar yang sebelumnya terguncang menjadi marah dan kepala mereka miring dan meraung saat cahaya terang keluar dari tubuh mereka. Kekuatan menindas dari naga ilahi primordial memikat tubuh mereka dan sekali lagi, mereka melilit lingkaran emas, menyebabkan cincin emas mengeluarkan teriakan aneh dan bersinar terang saat berjuang. Namun, kali ini gagal mengguncang naga kembar. Naga hitam dan biru melilitnya dengan erat dan kembali ke tubuh Huang Xiaolong, menyeret cincin emas itu sebagai tawanan. Ketika cincin emas itu menghilang ke dalam tubuh Huang Xiaolong, area di sekitar Huang Xiaolong menjadi gelap, memperlihatkan sebuah lubang hitam. Sebuah daya hisap yang sangat besar meledak keluar dari lubang hitam itu, menelan Huang Xiaolong ke dalam. Lubang hitam itu menyusut dan lenyap seolah-olah tidak pernah ada di sana. Tepat saat lubang hitam itu lenyap, sebuah siluet melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi minus pendatang baru ini tentu saja Duan Wuhen. Melihat lubang hitam itu menghilang tepat di depan matanya, tiba-tiba kekuatan hisap yang sangat besar meledak dari telapak tangannya. Sepertinya kekuatan itu dapat menyerap sebagian langit dan bumi, dia hampir saja menarik Huang Xiaolong keluar dari lubang hitam itu. Tekanan yang mengejutkan menyembur keluar dari lubang hitam itu saat itu, memutus kekuatan hisap Duan Wuhen dan secara tidak langsung menyelamatkan nyawa Huang Xiaolong. Duan Wuhen terhuyung mundur selangkah karena ditepis oleh lubang hitam itu. Wajahnya berubah karena marah dan dia mengeluarkan suara gemuruh sekeras-kerasnya. Dengan ayunan tangannya yang marah, bebatuan, terumbu karang, rumput laut, ikan, dan segala sesuatu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Brengsek. Asteris 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 asteris. Hampir saja, hampir saja. Hanya selangkah lagi. Harta karun surgawi itu diambil oleh orang lain dan menghilang tepat di depan matanya. Tidak peduli seberapa baik perilakunya dan didikan yang dia terima, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan umpatan kotor. Itu adalah harta karun surgawi. Dia berusaha keras memohon kepada ayah kekaisarannya untuk menggunakan artefak ruang waktu tingkat Sein sehingga dia bisa tiba tepat waktu dari kekaisaran Duanren, menghabiskan lebih dari 100.000 spirit dan memikirkan 100.000 spirit dan yang terbuang sia-sia, Duan Wuhen tidak dapat menahan amarah dan kekecewaannya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa bentuk harta karun surgawi itu. Pada saat ini, seorang kepala sekte dari sekte terkemuka di kerajaan Baolong tiba di tempat kejadian dan terkejut melihat kehadiran Duan Wuhen. Saat dia menyimpulkan sesuatu, dia berjalan ke arah Duan Wuhen dengan sikap menyanjung, berkata, "Selamat kepada Yang Mulia Pangeran Kedua karena telah memperoleh harta karun yang besar. Gengsi Yang Mulia Pangeran Kedua akan bergema di seluruh dunia." Namun Duan Wuhen berbalik dan melotot ke arahnya, niat membunuh bersinar dan menghilang di matanya terlalu cepat sebelum Patriark Sekte dapat mendeteksinya. Dia menghadapi Duan Wuhen dengan kebingungan di wajahnya dan saat itulah tinju Duan Wuhen tiba-tiba menyerang. Tinju itu menusuk dada Patriark Sekte yang malang itu dan keluar melalui punggungnya. Seluruh lengan Duan Wuhen tertusuk melalui lubang itu. Patriark Sekte itu menundukkan pandangannya ke bawah, menatap kosong ke lubang besar di dadanya, dan mengangkat jarinya untuk menunjuk Duan Wuhen saat tubuhnya hanyut bersama arus bawah. Hingga saat kematiannya, Patriark Sekte tidak tahu mengapa Duan Wuhen ingin membunuhnya. Apakah karena dia melihat Duan Wuhen mendapatkan harta surgawi dan karenanya dibunuh untuk menjaga rahasia tersebut? Bagaimana mungkin Patriark Sekte yang malang itu tahu kalau kata-kata sanjungannya bagaikan menabur garam pada luka Duan Wuhen? Beberapa pemimpin sekte dan patriark keluarga yang lebih terkemuka tiba di tempat kejadian. Melihat Duan Wuhen membunuh Patriark Sekte terkemuka hanya dengan satu pukulan, hati mereka berdebar kencang karena ketakutan. Setiap orang dipenuhi dengan teror saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Namun kemarahan Duan Wuhen tidak terpuaskan. Melihat lalat-lalat itu mencoba lari, tinju lainnya pun dilancarkan. Pukulan ini terbagi menjadi beberapa jejak tinju yang lebih kecil yang menargetkan individu yang berbeda. Baik itu patriark keluarga atau pemimpin sekte, masing-masing memiliki tinju yang menembus dada mereka. Sekelompok budak rendahan. Duan Wuhen mendengus dingin sambil melihat mayat-mayat itu. Dengan sekejap, dia menghilang dari area itu.
Tidak lama setelah Duan Wuhen pergi, Yu Chen dari Sekte Pedang Besar, Ning Wang dari keluarga marsial Ning, dan semua orang yang datang terkejut ketika melihat mayat-mayat yang berserakan. Setiap orang bertukar pandangan heran dengan teman-temannya. Mereka mengenali orang-orang yang sudah meninggal ini. Mereka semua adalah pemimpin sekte atau patriark dari keluarga terkemuka. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah ahli alam Xiantian. Satu-satunya orang yang mampu membunuh begitu banyak ahli alam Xiantian sekaligus sementara yang lain sedang berbondong-bondong datang adalah Yang Mulia Pangeran Kedua, Duan Wuhen. Orang-orang ini dibunuh oleh Duan Wuhen. Apakah itu berarti harta karun besar di Danau Pencerahan diambil olehnya? Walaupun tak seorang pun mengatakannya keras-keras, mereka semua yakin betul bahwa Duan Wuhen lah yang memperoleh harta karun itu. Meskipun ada sedikit keengganan di hati mereka, hasil ini sesuai dengan harapan mereka. Jadi, tidak banyak rasa dendam yang tersisa. Mereka berbalik dan pergi. Sementara itu, setelah ditarik ke dalam lubang hitam, cahaya terang yang menyilaukan melintas di mata Huang Xiaolong dan dia dibawa ke medan perang kuno. Medan perang kuno ini tampak seperti yang dia lihat terukir di dinding gunung. Semuanya sama. Era suram dan sunyi yang dipenuhi dengan kematian, pembantaian, dan kebiadaban yang semuanya menyatu. Ini adalah medan perang kuno di depan matanya. Huang Xiaolong mengaktifkan ki pertempurannya dan fokus pada sekelilingnya saat dia melangkah maju dengan hati-hati dan perlahan. Pasir di bawah kakinya lembut dan berwarna kuning keabu-abuan, dan ada reruntuhan serta mayat di sekelilingnya, tetapi dia tidak melihat mayat dari ras bersayap 2, 4, dan 6. Saat Huang Xiaolong melangkah maju, cincin emas di tubuhnya bergetar sejenak dan sebuah dengungan bergema di benaknya sebelum beberapa kenangan ditambahkan ke kesadarannya. Cincin pengikat Tuhan. Dari banjir kenangan, Huang Xiaolong mengetahui nama cincin emas ini. Cincin itu disebut cincin pengikat dewa. Huang Xiaolong berdiri diam dengan mata terpejam, lalu tiba-tiba membukanya. Kedua telapak tangannya menghantam ke depan dan telapak tangan berbentuk cincin itu melesat menembus udara dan menempuh jarak beberapa ratus meter, memisahkan aliran udara di depannya. Ini adalah keterampilan pertempuran warisan yang diterimanya, Gat Binding Palem. Menurut ingatan, dengan mencapai puncak saat mengolah keterampilan pertempuran ini, seseorang dapat mengikat langit dan bumi, ruang, waktu, dan bahkan dewa. Tuhan yang nyata dan sejati. Sangat kuat. Itu benar-benar dapat mengikat dewa sejati. Huang Xiaolong tercengang. Langit dan bumi, ruang, dan waktu semuanya adalah elemen yang tak terlihat. Jika telapak tangan pengikat dewa ini dapat membatasi hal-hal yang tidak berwujud ini, bukankah itu berarti ia juga dapat mengikat makhluk hidup? Aku ingin tahu di mana peringkat cincin pengikat dewa dalam daftar harta karun surgawi. Mutiara jiwa mutlak milik Institut Duan Ren berada di nomor 4, dan keterampilan bertarung warisannya, jari jiwa mutlak, dikatakan mampu menembus neraka. Aku ingin tahu mana yang lebih kuat. Dengan mengaktifkan Gat Binding Ring, seseorang dapat memasuki medan perang kuno ini. Apa yang ada di sini dan apa tujuannya? Huang Xiaolong mengatur pikirannya. Karena dia dibawa ke sana, pasti ada tujuannya. Bisakah tempat ini digunakan untuk berlatih? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Huang Xiaolong dan dia segera duduk, menjalankan taktik Asura. Di belakangnya melayang naga kembar hitam dan biru. Energi spiritual dunia bawah turun seperti air terjun dari kehampaan di atas, dan Huang Xiaolong memperhatikan bahwa itu tidak menghilang. Selain energi spiritual dunia bawah, ada energi spiritual asing lain yang datang dari medan perang kuno sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Energi spiritual apa ini? Huang Xiaolong tercengang. Energi spiritual tersebut tidak hanya menyatu mulus dengan ki pertempuran bawah tanahnya ketika memasuki tubuhnya, tetapi bahkan laju konversi ki pertempuran bawah tanah di laut ki-nya pun menjadi beberapa kali lebih cepat. Perjalanan waktu mengalir seperti sungai. Huang Xiaolong telah menghabiskan beberapa hari berlatih di medan perang kuno ini dan kecepatan di mana ki pertempuran bawahnya mengembun sangat mencengangkan. Beberapa hari latihan di sini setara dengan 1 bulan di luar. Huang Xiaolong sangat gembira. Dengan kecepatan ini, dalam waktu 2 minggu lagi dia bisa naik ke tahap akhir ke-9.